Islam masuk di Andalusia tahun 92 Hijriah. Saat itu, Andalusia dikuasai oleh orang-orang Goth atau Gotik. Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengirim pasukan yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad pada tahun 710 Masehi untuk melakukan penaklukan ke wilayah ini. Pasukan tersebut memperoleh keberhasilan pada tahun 712 Masehi. Pasukan yang dipimpin oleh Musa bin Nusair berhasil menuju Andalusia melalui jalan lain yang tidak dilalui oleh Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Pantai barat teman Spanyol yakni Sevilla dan Merida berhasil ditaklukkan. Pada tanggal 15 Mei 756 Masehi, Abd bin al-Rahman al-Dakhil memproklamirkan berdirinya Imarah Umayyah II di Andalusia, Spanyol. Hal ini menandakan secara resmi dimulainya kekuasaan kedua dari dinasti Umayyah yang lepas dari Abbasiyah di Baghdad. Sejak masuk ke Spanyol, wilayah ini menjadi wilayah provinsi Islam di bawah Bani Umayyah di Damaskus. Namanya diganti dengan sebutan Andalusia. Wali pertamanya adalah anak Musa bin Nusair yang bernama Abd al-Aziz menikah dengan Aselon Asim. Pada tahun 750 Masehi terjadi peristiwa besar di Damaskus yang menjumpa kekuasaan atau revolusi yang dilakukan oleh keluarga Bani Abbas yang dibantu para pemberontak yang sejak lama melakukan penekanan terhadap Bani Umayyah. Seorang pemuda keturunan Bani Umayyah yang bernama Abd al-Rahman berhasil lolos dari kepungan Bani Abbas. Ia berhasil meloloskan diri dengan bersembunyi dan berkelanjutan sehingga sampai di Spanyol. Dia berhasil membangun kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol sehingga dijuluki dengan Abd al-Rahman al-Dakhil yang artinya pendatang baru. Abd al-Rahman al-Dakhil membangun sebuah angkatan bersenjata yang kuat dan berlatih yang terdiri atas 40.000 prajurit. Perkembangan Islam di Spanyol terdiri dari 6 periode, yaitu periode pertama 711 sampai 755 Masehi yang berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi yang berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur, akan tetapi tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang pada saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Periode keempat 1013 sampai 1096 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan Al-Mulk Al-Tawaf yang berpusat di daerah kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Spanyol Islam mendapat suatu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Morabitun dan Muhawidun. Periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad. Peradaban kembali maju seperti pada zaman Abd al-Rahman al-Nasir. Kejayaan Islam di Andalusia, Baghdad, Konstantinopel, dan Cordova merupakan 3 kota yang menjadi pusat kebudayaan dunia saat ini. Terdapat 113.000 rumah, 70 perpustakaan, toko buku, dan ratusan masjid, jalan aspal yang panjang, dan diterangi dengan lampu-lampu dari rumah-rumah yang berdampingan, menjadi pemandangan menarik di Cordova. Kejayaan Islam di Spanyol ditunjukkan dengan beberapa perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan fisik, ilmu pengetahuan pada bidang filsafat, seni, sastra, agama, dan sains, pembangunan gedung seperti kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman.
Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Salah satu menara terindah di benua Eropa yaitu Giralda. Semula, menara ini merupakan masjid atau minaret, tetapi beralih fungsi sebagai menara lonceng katedral Sevilla. Bangunan spektakuler yaitu Alcázar Sevilla memiliki ornamen dinding yang membuat skrip berbahasa Arab, termasuk frasa "Wala ghalib illa Allah", tiada pemenang kecuali Allah. Torre del Oro dengan menara emasnya dibangun yang difungsikan sebagai tempat pengawasan dan pertahanan Sevilla dari serangan musuh. Rangkaian rantai raksasa yang terdapat di Torre del Oro menyambung dengan menara lain di seberang sungai, yaitu Torre de la Plata. Kota Toledo pernah menjadi ibu kota Spanyol sebelum bangsa Moor datang pada abad ke-8 Masehi. Islam, Yahudi, Kristen dapat hidup berdampingan dengan harmonis, yang pada masa itu disebut La Convivencia atau The Coexistence. Perkembangan ilmu pengetahuan. Fikih. Mazhab Maliki menjadi aliran fikih yang populer. Ilmu ini dikembangkan kemudian oleh Ibnu Yahya. Dia pernah menjadi qadhi pada masa Hisham ibn Abd al-Rahman. Fuqaha terkenal lainnya Munzir ibn Said al-Baluti, Abu Bakar ibn al-Qutiyah, dan Ibn Hazm. Bahasa dan sastra. Ulama yang terkenal dalam bidang bahasa Arab diantaranya Ibn Malik Ibn al-Hajj Ibn Huruf, Abu al-Hasan Ibn Usfur, dan Abu Hayyan al-Garnati. Ibn Hazm menulis sebuah analogi syair cinta berjudul Tauq al-Hamamah. Abd al-Wahid bin Zaidan 1003 sampai 1071 dan Waladah 1087 terkenal dalam bidang syair. Bidang seni dan musik. Tokoh terkenal dalam bidang seni musik yaitu Al-Hasan Ibn Nafi' yang dikenal dengan Ziryab 789 sampai 857 Masehi. Ziryab selalu tampil dalam perjamuan dan pertemuan di Kondafa. Ia mahir dalam mengubah lagu. Bidang filsafat. Ibn Bajjah dengan nama aslinya Abu Bakar Muhammad bin Ibn al-Shaykh merupakan tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol. Dia menulis buku terkenal Tadbir al-Mutawahhidin. Ada juga Granada. Dia wafat pada usia lanjut pada tahun 1185 Masehi. Hai Ibn Ayaqzan merupakan karya filsafatnya yang Bidang sains. Dalam ilmu kimia dan astronomi muncul tokoh terkenal yaitu Abbas Ibn Farnas. Ia adalah orang yang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibn al-Yahya al-Naqas merupakan ahli dalam astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan beberapa lamanya. Bidang sejarah. Tokoh ilmuwan geografi yang terkenal diantaranya adalah Abu Ubaid Abdullah bin Abd al-Aziz al-Bahri dan Abu Hamid Muhammad al-Mazini. Ibn Zubair dari Valencia 1145 sampai 1228 Masehi menulis tentang negeri-negeri muslim di Mediterania dan Sisilia. Ibn Batatah dari Tengler 1304 sampai 1377 Masehi melakukan perjalanan mencapai Samudra Pasai dan Cina.